Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Pak Ridho? Waalaikumsalam Ibu Retno, Alhamdulillah kabarnya sehat selalu Ibu. Ibu bagaimana kabar Ibu? Saya sendiri juga alhamdulillah sehat. Nah, ini kemarin Pak Ridho menghubungi saya ingin membicarakan tentang permasalahan coaching ya Pak ya. Iya Bu, jadi Ini bagaimana Pak? Apa yang ingin diungkapkan oleh Pak Ridho? jadi hari ini saya akan melaksanakan praktek coaching Bu. Mohon diobservasi atau disupervisi tentang eh, proses coaching saya. Nanti Bu, adakah kekurangan ataupun hal-hal yang mungkin perlu saya tingkatkan lagi gitu Bu? Oke, baik. Saya insya Allah siap untuk membantu pengamatan. Mungkin Bapak sudah menyiapkan rubrik penilaiannya untuk coachingnya nanti, Pak? Untuk Atau mungkin saya nanti yang kita share dulu atau diskusi dulu untuk nanti yang mau saya amati apa saja sudah disiapkan apa belum? Paling nanti yang minta saya tolong amati yang ini Bu, apa, tentang alur tirta dan proses di dalamnya seperti itu Bu. Oh baik, jadi nanti untuk coachingnya mau menggunakan alur tirta. Kalau misalnya selain alur tirta mungkin ada yang mau digunakan lagi, rasa mungkin atau hanya akan alur tirta saja? Saya baru mempelajari proses yang alur tirta Ibu. Oh iya, Iya. ya tidak apa-apa, Eh, itu juga sudah mencakup semuanya. Eh, untuk kegiatan coaching yang akan dilaksanakan nanti dipersiapkan untuk pertanyaannya yang mencakup dari tirta itu. Kemudian nanti untuk setelah alur tirta yang akan disampaikan Bapak, mungkin membutuhkan umpan balik apa tidak, Pak? iya Apa Bu, saya hanya sekedar mengamati? nanti saya juga mohon apa, masukan atau saran dari Ibu setelah melihat atau menyaksikan, mengobservasi proses coaching yang saya lakukan Bu. Oh iya, baik. Kemudian mungkin ada kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Pak Ridho terkait kegiatan coaching nanti, Pak? Iya Bu, Kompetensi yang ingin dikembangkan? kompetensi yang ingin saya kembangkan tentunya tentang supaya alur tirta itu bisa berjalan dengan baik, dari tujuannya, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan sampai kemudian tanggung jawab Bu. Jadi biar biar apa ya, biar saya bisa yang saya inginkan sih, saya lebih bisa menguasai alur tersebut Bu, biar si coach ini nanti mampu mengungkapkan permasalahan yang dihadapi atau tantangan-tantangan yang coach hadapi Bu. Oh iya, itu pemikiran yang sangat bagus sekali biar nanti si koci itu bisa menemukan solusinya sendiri ya Pak ya Nggih dengan Bu. alur tirta tersebut. Nah, tapi dari alur tirta itu tadi mungkin ada yang lebih spesifik lagi yang ingin dikembangkan mungkin oleh Pak Rido selaku coach. Ini Bu, di identifikasi masalah Bu. Iya Dia betul. di identifikasi masalah mungkin nanti saya perlu diamati atau misalkan diberi arahan nanti Bu, setelah Ibu mengamati tentang proses identifikasi masalah yang saya lakukan Bu. Apakah sudah berjalan dengan baik atau belum? Oh ya, mungkin dari identifikasi masalah itu nanti jika dikembangkan dengan baik, mungkin dari si coachingnya itu bisa menemukan alternatif yang terbaik gitu ya Pak ya. Iya. Nah kemudian uh, jadi nanti Pak Ridho itu selain tadi kan sudah membuat alur ceritanya, menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Iya Bu. Nah itu nanti setelah ini mungkin kita diskusi dulu apa yang mau ditanyakan. Kemudian setelah disusun pertanyaannya, kemudian dengan nanti praktek coach dengan kuncinya, kemudian akan saya amati setelah kegiatan itu nanti baru
saya memberikan umpan balik di pasca tadi kegiatan coachingnya ya Pak ya. Nggih Nanti Bu, setelah siap itu. Bu. Baik. Ya mungkin itu saja mungkin Pak untuk kegiatan sebelum jenengan melaksanakan coaching dengan kucinya. Oke Begitu Bu, Pak? nggih. Nanti mohon diamati nggih Bu nggih. Oke, siap. Oke, Nanti saya amati biar nanti kita bisa menemukan apa-apa yang belum sesuai atau mungkin bahkan memang sudah bagus sekali. Begitu oke. Pak. Oke, terima kasih Bu Terima Retno. kasih Pak. Oke, sama-sama Pak Ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Narti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Ridho. Oke, bagaimana Ibu kabarnya sore hari ini, Bu? Alhamdulillah, tambah fresh, tambah sehat Pak Ridho. Sudah makan siang belum Ibu? Oh, alhamdulillah sudah makan siang, sudah ngopi, jadi kita fresh, Bapak. Pantas Bu, terlihat sekali aura-aura kecerahan terpancar dari wajah Ibu Narti. Pak Ridho bisa saja. Jadi kelihatan lebih muda berapa tahun ya, Bu? Jadi kayak ABG Ibu, saya lihat Bu. Iya, Allah kayak ABG. Alhamdulillah. Iya ini Ibu. Ibu Narti mohon maaf. Kemarin kalau enggak salah Ibu Narti telepon saya nggih Bu nggih. Ada apa nggih Bu? Iya. Katanya ada hal yang mau dibicarakan. Iya Pak, saya minta waktunya ya Pak, karena Oh, saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya Pak. oh boleh Ibu boleh. Ya, Apa Bu yang mau diceritakan Bu? Silahkan. begini Pak, di kelas saya itu ya, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya itu kayak kurang apa ya, berminat untuk belajar. Dalam menerima pembelajarannya juga kayak nggak berminat seperti itu Pak. Kalau Oh, diberi tugas juga tidak mengerjakan semua. Jadi anak-anak kayak kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Seperti itu, Pak. oke Bu. Saya menangkap poinnya Bu. Jadi Ya. apa Bu? Hal apa yang ingin Ibu capai dari obrolan kita sore kali ini Bu? Saya mengharapkan solusi Mm-mm. atas permasalahan saya tentang minat murid-murid yang saya ajar, Pak. Jadi anak-anak itu supaya bersemangat, minat untuk mengikuti pembelajaran diri saya, seperti itu, Pak. Oke Ibu. Bu Narti, mungkin sebelumnya Ibu bisa diceritakan Bu, menurut Ibu Narti sendiri hal-hal apa sih Bu yang membuat siswa berperilaku seperti itu Bu? Membuat siswa tidak semangat atau minatnya kurang dalam pembelajaran Bu? Kemungkinan karena berawal dari saya juga mungkin, Pak. Karena Mm-mm. mungkin banyak tugasnya, terus sekarang kemarin-kemarin itu ada apa peringatan hari ulang tahun 17-an. Mm-mm. Jadi saya juga merasa kewalahan karena ada Mm-mm. di desa perayaan ulang tahun juga itu diramaikan besar-besaran, Pak. Lah, Mm-mm. di situ mungkin hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang berminat karena mungkin pertama pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, Pak. Oke. Mungkin terlalu monoton, seperti itu Mm-mm. juga. Saya terlalu dominan untuk berbicara, Pak ya, seperti itu. Mm-mm. Jadi bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tuh memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya seperti itu. Jadi apa mungkin karena kecapean saya sehingga saya memberikan pembelajarannya itu kayak kurang gimana Pak. Jadi anak-anak mungkin kurang bersemangat juga imbasnya ke Mm. anak seperti itu Oke, Pak. baik Bu.
get the point ya. Artinya begini Bu, setiap manusia kan diciptakan punya satu kelebihan dan kekurangan Ibu. Iya. Satu kelemahan dan satu kekuatan itu pasti Ibu. Nah, Iya. dalam hal ini Bu, ketika Ibu Narti seolah-olah berkaca Ibu nggih, Iya. sedang berkaca, kira-kira Bu menurut Ibu Narti kekuatan apa sih atau kemampuan apa yang Bu Narti sekarang miliki yang kira-kira bisa membuat minat belajar siswa itu menjadi meningkat dan lebih baik Bu di kelas Bu? Oh ya, menurut saya kekuatan untuk membuat anak berminat dalam pembelajaran, mungkin murid-murid itu menginginkan pembelajaran yang menyenangkan Pak, dan tidak monoton, juga tidak membosankan, itu kalau menurut saya. Wow, saya sependapat Bu. Ya, murid kan lebih interaktif ya Bu jika memang pembelajaran menyenangkan ya Bu ya. Iya, seperti itu. Nah, menurut Ibu Bu, Ya. pembelajaran menyenangkan itu yang seperti apa sih Bu? Agar siswa itu tidak bosan atau agar siswa lebih interaktif. Sudah ada gambaran belum Bu tentang metode atau langkah-langkah untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan Bu? Kalau menurut saya itu pembelajaran yang menyenangkan itu harus berpusat pada murid, Pak. Sepertinya itu seperti itu. Murid juga diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Nah, kemudian biar murid itu tidak membosankan belajar dan belajar, kita menyempatkan untuk ada ice breaking-nya, Pak. Biar anak itu tambah semangat. Ibaratnya nanti sudah berpikir, sepaneng, sudah senang berminat, tapi sepaneng terus, itu akhirnya kan anak juga nanti akan timbul bosan. Jadi di tengah-tengah itu kita ada semacam ice breaking seperti itu, Pak. Jadi tidak membosankan dan akan lebih menarik pembelajaran itu. Oke, baik. Saya sependapat Bu, luar biasa. Tapi ini Bu, kalau boleh saya tanya Bu, apakah ada korelasi atau adakah hubungannya Bu dengan pembelajaran dengan siswa yang kurang berminat itu dengan tugas-tugas mungkin yang diberikan Ibu di kelas Bu? Ada hubungannya nggak Bu? Ada korelasinya nggak Bu? Itu ada Pak, terlalu banyak ya. Kemungkinan karena tugas yang saya berikan terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan, seperti itu Pak. Kalau boleh tahu Bu, sumber apa saja Bu yang biasanya Bu Narti digunakan di kelas Bu? Saya biasa menggunakan buku teks. Di situ karena saya masih pembelajaran kurikulum 13, jadi ini saya menggunakan buku tema. Selanjutnya ada buku penunjang-penunjang juga untuk kegiatan, misalkan pengerjaan tugas. Dan selanjutnya saya menggunakan buku-buku yang ada di perpustakaan juga, Pak. Oke. Dari tadi yang Ibu sebutkan semuanya kalau boleh saya simpulkan itu sumbernya ke buku textbook semua ya Bu ya. Kalau boleh saya tanya Bu, kalau untuk pembelajaran sumber belajar itu apa saja sih Bu selain buku teks, selain tulisan, selain textbook itu Bu? Saya pikir itu sangat banyak Pak, tapi untuk kemarin-kemarin memang saya sumber belajarnya itu adalah buku teks-teks. Nah, untuk yang akan datang saya sumber belajar saya bisa mengambil dari misalkan video-video, terus video-video di YouTube itu Pak, atau tulisan-tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren Pak, yaitu
misalkan kayak semacam TikTok dan Instagram juga. Kemungkinan itu sangat menyenangkan bagi siswa, Pak, karena sekarang setiap siswa juga rata-rata itu sudah pada menggunakan HP. Jadi hal ini bagi anak tidak asing seperti itu, Pak. Ya, sepakat Bu, betul sekali Bu. Apalagi sekarang siswa-siswi kita kan kebanyakan dari kaum Gen Z nih Bu nggih. Saya yakin ketika mereka diberikan sumber belajar, media belajar yang kreatif, yang inovatif, yang beragam, saya yakin pembelajaran itu akan lebih menyenangkan bagi mereka, Bu. Iya, sangat-sangat menyenangkan, Pak. Kalau yang sepertinya tadi saya monoton, hanya itu setelah Dino mungkin anak akan tambah semangat dengan pembelajaran adanya video seperti itu, Pak. Oke. Jadi Bu, begini, setelah Ibu tadi menjelaskan tentang berbagai sumber belajar dan kendala yang Ibu alami di kelas, sudah ada rencana belum Bu? Rencana kedepannya Ibu apa yang akan dilakukan Bu? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan, Pak. Yaitu tadi dengan menggunakan sumber belajar yang beragam. Yang seperti tadi di video, YouTube, TikTok. Kemudian selain itu, yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Selanjutnya, kemudian bentuk tugasnya itu disesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya, Pak. Istilahnya ya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi, Pak. Sekarang bahasa kerennya seperti itulah, biar anak nanti sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka itu memang senang mengerjakan tugasnya. Nah, misalnya menggunakan bentuk semacam bentuk drama, lagu, puisi, pantun, dan laporan tertulis seperti itu, Pak. Dan waktunya rencananya ya akan secepatnya, Pak, biar nanti anak tidak terlalu ketinggalan dengan materi pelajaran sehingga anak-anak nanti dapat cepat mengikuti pembelajaran. Oke, luar biasa. Memang Bu, kita sebagai seorang pendidik harus update nggih Bu nggih. Kita harus bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Tadi rencana yang Ibu jelaskan sudah luar biasa. Saya doakan semoga berhasil nggih Bu nggih. Amin. Ya. Bu, lalu sudah ada strateginya belum Bu supaya rencana Ibu itu tercapai Bu, nanti ke depannya sudah ada strategi? Ya, strategi saya adalah akan mengajak anak-anak agar sering, maksudnya di sela-sela pembelajaran itu melihat video pembelajaran. Karena anak-anak kebanyakan senang belajar dengan audio visual. Seperti itu, ya. Berarti Ibu akan secepatnya atau mulai kapan nih untuk menerapkan hal ini nih Bu? Ya, saya akan terapkan, nanti saya persiapkan, ya insya Allah Kamis besok saya sudah mulai Pak, karena besok hari Rabu mau mempersiapkan, dan Kamisnya insya Allah nanti saya akan melaksanakannya. Luar biasa Bu. Dan Bu, satu lagi Bu, bagaimana Bu berkomitmen supaya hal baik yang telah Ibu rencanakan dapat terwujud dan itu menjadi kebiasaan yang kontinu Bu? Artinya komitmen seperti apa yang ingin Bu Narti bangun? Ya, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya nanti dapat menjalankan yaitu merdeka belajar, Pak. Dan saya akan membuat murid-murid semakin merasa senang
dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Terus akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Pak. Seperti itu. Wah, bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung, Bu. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang Ibu harapkan nih, Bu. Ya, Pak. Terima kasih, Pak, atas waktunya untuk sharing. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya, Pak. Amin, Bu. Tetap semangat menjadi guru hebat nih, Bu. Insya Allah, Pak. Semangat. Semangat. Baik, terima kasih, Bu Narti. Iya, sama-sama, Pak Ridho. Baik Pak Ridho, luar biasa sekali tadi pelaksanaan coachingnya. Saya melihat, saya amati. Bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan coaching? Agak lega, Bu. Deg-degan tadi pas prosesnya, iya, maksudnya sambil diamati juga sih, Bu. Jadi deg-degan, mungkin masih banyak kekurangan, Bu, dan perlu banyak masukan dari Bu Retno terkait proses coaching yang saya lakukan, Bu. Tapi tadi sudah bagus, Pak. Saya melihat tadi Terima dari kasih. coachingnya itu bisa mengalir ya, Pak, ceritanya seperti dia menceritakannya itu itu karena keterampilan Bapak sendiri dalam memancing dan memberikan pertanyaan kepada si Kuci. Itu menurut saya itu sudah sangat bagus sekali, Pak. Itu tinggal nanti dikembangkan atau bahkan itu menjadi sebuah keterampilan sendiri. Terkadang kan kalau misalnya kita memberikan pertanyaan yang tidak sesuai, itu coachingnya juga bingung, Pak. Jadi tadi saya melihat mengamati sudah bagus sekali, luar biasa sekali, Pak. Nah, terima kasih, Bu mungkin Retno. Ya, kemudian tadi dari yang sudah dilaksanakan, ada lagi yang ingin dikembangkan lagi, Pak? Dengan coachingnya? Tentu. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi dari si Kuci? Kalau saya ingin mengembangkan secara pribadi, mengembangkan potensi di pemilihan diksi-diksi kata dalam memberikan pertanyaan supaya coachi itu mudah memahami apa yang saya tanyakan, biar pertanyaan-pertanyaan itu atau jawaban dari coachi itu nantinya mengalir. Jadi itu yang ingin saya lebih perdalam sih, Bu. Iya, tapi sebenarnya untuk pemilihan diksi, pemilihan katanya itu sudah bagus. Nah, kemudian karena memang pada dasarnya kita melaksanakan coach itu memang ingin membantu si coach menemukan tujuannya dan juga mengembangkan kompetensinya sendiri juga ya, Pak ya? Nggih, Bu, itu tadi yang ada jadi tujuan. Iya, selain meningkatkan diksi, pemilihan kata, ada lagi Pak yang ingin dikembangkan oleh Bapak sendiri mungkin? Karena saya lihat sudah bagus, tapi mungkin ada yang ingin dikembangkan lagi gitu Pak? Di ini paling, Bu, di prinsip kemitraan, artinya menjaga hubungan baik, terus kemudian Bu, itu biar saya bisa mendengarkan secara penuh begitu, Bu. Konsentrasi kadang beberapa kali misalkan lagi proses coaching, terus ada motor lewat atau ada orang lewat, itu konsentrasi saya bisa teralihkan. Paling di situ, Bu. Mendengarkan aktif ya, Pak ya? Iya, mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif, iya betul. Karena memang terkadang kita untuk hadir secara penuh itu terkadang juga kan, kalau saya sendiri itu malah kadang-kadang belum bisa ya Pak, yang hadir secara penuh itu. Karena itu tadi, karena ada kadang-kadang gangguan suara-suara seperti itu. Jadi yang ingin dikembangkan lagi oleh Bapak selain diksi, pemilihan kata itu keterampilan mendengarkan aktif gitu ya Pak ya? Kehadiran penuh Pak ya? Oke. Begitu Pak, untuk kalau pertanyaan yang berbobot menurut saya itu sudah bagus, keterampilannya juga mengalir. Bapak juga menanggapi si kucinya itu dengan baik tanpa si kuci tidak merasa digurui atau si kucinya juga tidak merasa terbebani.
Mudah-mudahan untuk coaching selanjutnya Bapak itu sudah berkembang lagi kompetensi yang tadi ingin dikembangkan. Amin Itu Bu, ya Pak. terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu ini Bu. Sama-sama Pak. Kalau saya sih bagus Pak sudah. Terima kasih. Saya juga terima kasih Pak untuk obrolannya. Jadi saya juga menambah wawasan juga untuk diri saya sendiri. Oke, baik Itu ya Bu. Pak ya. Mungkin sudah cukup. Oke, Silahkan dilanjutkan untuk aktivitasnya. baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.